Assalamualaikum, Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Aziz. Saya kelahiran 12 April 1980. Tepatnya saya berdarah Sumeneb, Madura, ujung dari suatu pulau yang dewasa ini ramai dibincangkan untuk dijadikan provinsi, begitu ya, di Provinsi Madura. Nah, saya salah satu orang yang memang hidup dari desa yang cukup terpencil, jauh dari peradaban. Buat saya, ketika saya masih kecil, masuk di usia madrasah sanawiyah setingkat SMP, saya mulai bekerja, membantu orang tua. Sesungguhnya ya bukan membantu, karena memang saya adalah anak dari orang tua yang juga dibesarkan di keluarga yang cukup sederhana. Pendidikannya juga tidak tinggi. Sehingga saat itu, apa iya saya boleh dalam tanda petik itu bercita-cita untuk melanjutkan studi. Nah, apapun itu, saya punya satu pegangan ketika belajar di surau. Jadi di surau, di suatu masjid bernama Masjid Al-Ihsan, asuhan Kiai Muzammil, dan juga kemudian saya ke pesantren, saya belajar di pesantren. Itu kemudian saya mempercayai satu firman Tuhan yang tidak termaktub di dalam Al-Quran, yakni hadis qudsi. Bunyinya, ana inda dhanni abdi bi. Itu Allah tegaskan itu, bahwa aku, kata Allah, sesuai prasangka makhlukku. Jika menyangka bahwa cita-citanya bakal terwujud, maka aku wujudkan, kata Allah. Tapi jika tidak yakin, maka sesuai dengan kadar itu. Itu saat usia madrasah aliyah itu, tepatnya di kelas 3, itu tahun 97, saya kemudian berpikir untuk masuk ke partai politik di usia yang cukup belia tentu. Nah, sepulang saya dari Jogja, kemudian di meja rumah sederhana saya itu tergeletak satu surat yang tidak dibuka oleh kanjeng umi saya, dan sayalah yang membuka. Dan ketika saya buka, isinya adalah pemberhentian sekolah madrasah aliyah. Dan seseorang harus menelan pil pahit. Nah, pil pahit itu adalah membuat suram masa depan. Karena kalau tidak selesai madrasah aliyah atau SMA ini, impian menuju perguruan tinggi itu tidak ada. Nah, akhirnya kemudian saya berada di satu pesantren, dan kemudian saya selesailah di situ mengenyam pendidikan di madrasah aliyah itu. Dan sejak saat itulah pikiran saya kemudian lebih terbuka lagi. Pikiran saya itu berpikir lebih maju lagi, dan saya kemudian punya impian untuk melakukan hijrah. Nah, di saat saya menempuh pendidikan S1, tentu layaknya pada umumnya, saya sendiri hanya berpikir bahwa ujung dari perjalanan S1 ini adalah menjadi seorang ustadz, gitu ya. Menjadi seorang guru, yang guru itu adalah cita-cita mulia. Selesailah saya S1. Nah, kemudian itu pada medium 2004. Nah, saat kemudian selesai, saya kemudian mengambil juga S2. Nah, S1 ternyata buat saya biasa saja, karena memang saat itu saya lebih banyak autodidak. Saya lebih banyak menempat diri di luar ruang kelas. Nah, apa itu? Adalah seminar-seminar itu coba saya ikuti. Apalagi itu kalau dihadiri oleh tokoh nasional yang tidak mungkin hadir lagi, dan temanya hanya itu. Nah, namun memang ketika saya S1,
punya pengalaman, kemudian saya menyusup ke istana yang saat itu presidennya adalah Megawati. Nah, dan saat itu ada demonstrasi itu berkaitan dengan kenaikan BBM, dan saya kemudian bertugas dengan salah satu mahasiswa di kampus negeri di Kota Malang, bertugas menyusup ke istana, menyampaikan sepucuk surat yang isinya adalah tuntutan dan tuntutan. Nah, itu barangkali yang menarik juga ketika saya pikir hari ini, karena di usia yang belum sangat dewasa, kemudian harus terjun melakukan satu perlawanan kepada penguasa di republik ini. Dan itu yang membuat kemudian saya bertemu dengan banyak tokoh, ya, dengan banyak orang, gitu ya, dengan banyak kolega, dengan banyak jaringan. Jadi satu pengalaman di S1 itu ternyata juga tidak menggiring sepenuhnya kepada menjadi seorang ustadz itu. Barangkali karena muka saya barangkali tidak. Apa iya saya cukup jadi dosen? Apa iya saya cukup jadi peneliti? Kemudian saya belajar untuk menjadi seorang penulis yang produktif, penulis yang tulisannya keluar dari kebanyakan, tulisannya keluar dari umumnya tulisan. Dengan apa? Cirinya adalah korektif. Di setiap satu tulisan yang saya keluarkan adalah harus korektif. Mengoreksi apa? Mengoreksi situasi dan kondisi yang terjadi di sekitar saya. Nah, saya selalu meminta kepada mahasiswa, Anda jangan pernah kemudian menjadi robotik, tampil dengan performa robotik. Apa itu robotik? Adalah selalu berpikir kalau di belajar ini nanti akan jadi ini, kalau belajar ini akan jadi ini. Kemudian mahasiswa mengikuti semuanya. Belajar ini dengan jadi ini, maka belajar ini akan jadi ini. Nah, kalau Anda ingin jadi orang, maka Anda harus menjadi pegawai negeri sipil. Itu saat itu namanya menjadi pegawai negeri sipil diimpikan, dilulukan oleh banyak orang. Anehnya, diri saya itu tidak memimpikan untuk kemudian menjadi pegawai negeri sipil. Nah, kenapa saya kemudian berpikir lain? Tentu saya berpikirnya orang seperti saya dengan kelemahan yang banyak, begitu ya, dengan kelemahan yang banyak, sulit mencari keistimewaan saya selalu berpikir untuk berbuat lebih, tidak hanya di satu titik, dengan kemudian duduk manis di belakang meja setiap bulan terima gaji. Dan ketika saya ke toko buku, ada satu buku yang memantik imajinasi saya, dan inilah buku itu, Profesor Sacipta Harjo, dengan buku monumentalnya berjudul Penegakan Hukum Progresif. Walaupun saya sudah ambil S2, saya belum memahami betul kata progresif itu. Nah, tentu saya kejar dengan mengkonsumsi buku ilmiah populer, ya, kamus ilmiah populer. Saya konsumsi semua. Apa sih maksudnya ini ilmiah? Progresif itu. Nah, setelah itu kemudian saya mencoba pelajari buku ini. Nah, saya memang punya kebiasaan ketika saya membaca satu buku, ketika saya ingin membeli buku, adalah dengan membaca sinopsisnya. Satu sinopsis yang kemudian muncul di belakang, itu tentu menjadi satu pertimbangan saya, karena itu salah satu ciri buku berkualitas. Selain ditulis oleh orang yang berintegritas, untuk mengukur buku berkualitas adalah terdapat satu sinopsis di belakang. Nah, ketika saya membaca satu sinopsis ini, saya baca berulang-ulang. Sekali, dua kali saya baca. Lalu, saya merasa ada kesamaan dengan buku ini. Nah, di suatu waktu saya membentuk satu lembaga yang concern sekali membantu masyarakat kecil yang jauh dari dunia hukum. Masyarakat kecil yang tidak punya akses untuk mendapatkan keadilan. Masyarakat kecil yang kerap kali berada di posisi yang tidak mendapatkan keadilan itu. Dan saya terpanggil untuk itu. Buku yang cukup monumental ini kemudian terpaktri dalam jiwa saya untuk terus belajar apa sih yang dimaksud oleh beliau ini. Nah, dan tentu dasarnya kemudian saya kejar
ternyata ada buku ilmu hukum. Saya belajar bagaimana caranya kemudian saya mengetahui ilmu hukum. Saya berpikir, kalau tadinya untuk menjadi seorang guru, kalau di perguruan tinggi disebut dosen, saya harus belajar namanya pendidikan Islam, manajemen pendidikan Islam. Jadilah saya dosen. Nah, ketika saya berpikir untuk berjuang seperti yang digumamkan oleh Profesor Sacipta Rajo, bagaimana menjadi praktisi hukum, tentu harus mengambil satu jurusan yang itu kalau digambarkan dalam istilah hari ini oleh banyak orang, bainas sama wasumur, antara langit dengan sumur yang ada di bumi. Satu jurusan pendidikan Islam, manajemen pendidikan Islam, kemudian saya harus mengambil satu jurusan yang tidak sama sekali memiliki korelasi positif, yakni ilmu hukum. Nah, orang kemudian mengatakan tidak masuk akal banget ini namanya Pak Aziz ini. Sudah kuliahnya pendidikan Islam, S2-nya manajemen pendidikan Islam, tiba-tiba kemudian nyempal ke satu jurusan, yakni ilmu hukum. Hampir semua kolega, semua rekan saya mengatakan ini ketidaklaziman yang kemudian dibikin menjadi sejarah dalam hidupnya Pak Aziz. Ini salah satu orang mengatakan demikian. Tapi buat saya, walaupun banyak orang yang mengomentari saya mengambil pilihan kuliah lagi, ilmu hukum S1 lagi. Karena jujur memang semakin kesini saya ambil S1, saya ambil S2, ternyata saya merasa juga tidak semakin pandai. Saya merasa justru semakin banyak terlihat kelemahan dan kebodohan diri saya. Nah, karena itu semakin kesini saya terus lahap itu namanya buku-buku, saya ambil lagi S1 lagi. Saya tidak peduli orang mengatakan sudah S1 kok S1 lagi. Nah, buat apa itu S1 S2-nya Pak Aziz katanya. Nah, disitulah saya berpikir bahwa hidup itu tidak melulu mendengarkan gumaman orang lain. Hidup itu sekali-kali mendengarkan, tapi itu digarisbawahi, bukan kemudian harus diikuti, tidak. Karena kalau itu yang terjadi, maka kemajuan itu tidak akan menghampiri diri kita. Nah, buat saya hidup itu akan terus berjalan, amalkan ilmu hukum saya. Nah, dengan kemudian pada akhirnya saya juga berpikir ternyata tidak cukup. S1 ilmu hukum itu harus didorong lagi untuk menambah kedewasaan, untuk menambah kematangan soal ilmu hukum itu. Tentu saya mengambil pilihan bergaul dengan pakar-pakar hukum, di mana beberapa diantaranya mengilhami saya, kemudian menjadi guru saya. Di situ yang kemudian muncul ada Bang Artijo Alkostar, di mana sosok Artijo ini yang masih berdarah Sumenep itu adalah menjadi satu patron bagaimana membangun integritas diri, yang dalam bahasa saya integritas itu tak ada molnya, integritas itu tak ada pasarnya. Maka jangan sekali-kali tuna integritas. Nah, apa tuna itu? Adalah ketika terjerembab dalam praktek di mana kita melabrak asas kepantasan, asas kepatutan, moralitas. Karena memang moralitas itu di atasnya hukum. Saya melihat ada sosok yang juga lahir tidak jauh ternyata dari tempat saya. Lahir tepatnya di Kabupaten Pamekasan. Beliau adalah Profesor Mahfud MD. Satu nama yang buat saya sejak dulu tegak lurus bagaimana menjaga integritas itu. Ucapan, pikiran, tulisan selaras. Nah, inilah yang disebut integritas. Kesamaan pikiran, kesamaan ucapan, kesamaan tulisan itu menjadi satu bentuk narasi tunggal integritas orang itu, dan akan diukur dengan itu. Nah, orang ketiga yang tak kalah hebat buat saya, orang yang belajar hukum kembali. Ya, artinya kembali itu saya dari dulu autodidak ilmu hukum yang kemudian mengambil ilmu hukum secara resmi.
itu orang yang demikian teliti, orang yang demikian tajam, membuat satu analisa dan analisanya keluar dari mainstream, keluar dari kebanyakan yang tidak dipikirkan orang itu tersemai dengan baik di dalam pikiran. Siapa itu? Adalah Profesor Yusril Iza Mahendra. Buat saya semakin menganga bagaimana kita terus kelemahan-kelemahan, kekurangan-kekurangan, kebodohan demi kebodohan itu agar dikurangi sedikit demi sedikit. Dengan apa? Dengan terus membaca. Ini satu monumental kumpulan kitab undang-undang hukum. Jadi menjadi konsultan hukum, bahkan di beberapa korporat dan di beberapa peradilan. Karena saya berpikir bahwa hukum itu hari ini, bicara hari ini, kebenaran, keadilan itu bukan didapatkan. Padahal kalau berdasarkan kitabnya ini, namanya kebenaran dan keadilan didapatkan. Tidak perlu susah-susah. Kalau benar masuk ke peradilan, maka hasilnya pasti menang. Kalau salah masuk peradilan, maka hasilnya pasti kalah. Nah, tidak ada kamusnya. Kalau benar masuk pengadilan, tidak punya duit, kemudian kalah. Itu keluar dari ilmu hukum. Tetapi yang saya amati, karena dianggap tahu kelemahan utama di Republik ini adalah lemah dalam sosialisasi. Sosialisasinya itu begitu minim. Padahal kalau menurut normanya, menurut aturannya, sebuah norma, sebuah aturan itu akan dekat dengan masyarakat. Itu manakala sosialisasinya itu terencana dengan baik, terukur dengan baik, terprediksi dengan baik. 3 item ini harus menjadi pegangan para perancang undang-undang itu. Begitu selesai membuat undang-undang, harus disosialisasikan. Bukan semua orang dianggap tahu, begitu melanggar kemudian diarahkan untuk dihukum. Terutama hukuman badan. Ini persoalan. Sudah dianggap tahu, kemudian masyarakat sipil yang jauh dari dunia hukum ini, itu tidak dirawat dengan baik, tidak dibuat mengerti. Nah, bahkan lebih naif lagi, itu dimanfaatkan. Ketidaktahuan itu kemudian dimanfaatkan. Ya, oleh siapa? Oleh mereka yang memiliki posisi, diberi posisi, diperintah oleh undang-undang untuk melaksanakan sebuah aturan itu. Undang-undang itu dia harus merepresentasi bahwa kehadirannya adalah jutaan manusia di belakangnya. Pemerintah pun begitu. Begitu sudah menjadi presiden, wakil presiden, menjadi menteri, menjadi presiden untuk semua, menjadi wakil presiden untuk semua, menjadi DPR untuk semua. Jangan sampai itu kemudian menjadi presiden hanya untuk satu golongan, wakil presiden satu golongan, DPR satu golongan. Itulah yang akan membuat Republik ini tercabik-cabik. Republik ini tidak akan menyatu dengan bangsa yang lain. Saya, Aziz, selalu kemudian berpesan kepada diri saya dan juga kepada semuanya bahwa ketika terjadi persoalan-persoalan hukum di tengah-tengah masyarakat, maka mari bersama lembaga di mana yang saya pimpin, Progressive Law, hadir untuk menjadi teman bagi masyarakat luas, untuk menjadi solusi bagi masyarakat luas, bahwa hukum bisa didapatkan, kebenaran bisa didapatkan, keadilan itu dapat diperjuangkan secara bersama-sama. Karena itulah sejatinya berbangsa bernegara. Terima kasih. Saya Abdul Aziz. Apa yang saya sampaikan semoga menjadi spirit bagi kita semua dan kita terus berpikir maju, maju, dan maju. Itulah esensi progresif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.